Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 355, 4 Safar 1446 Hijriah atau 9 Agustus 2024 Masehi dengan judul Legalisasi Zina untuk Remaja. Presiden Jokowi telah menaikkan peraturan pemerintah nomor 28/2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17/23 tentang kesehatan. PP tersebut ternyata mengundang kontroversi. Pasalnya, dalam pasal 103 ayat 4 tertulis bahwa pelayanan kesehatan reproduksi selain meliputi deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi dan konseling, mencakup pula penyediaan alat kontrasepsi bagi warga usia sekolah dan remaja. Sejumlah pihak menilai Presiden Jokowi kebablasan dalam mengeluarkan peraturan tersebut. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama. Ormas Islam PUI atau Persatuan Umat Islam menyatakan penolakannya. Melalui Ketua DPP PUI Bidang Pendidikan Dr. Wido Supraha MSI, PUI menuntut pemerintah membatalkan PP nomor 28/2024 tersebut. Alasannya, PP tersebut mengandung unsur-unsur pemikiran transnasional terkait seks bebas yang sangat berbahaya. Bantahan. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI menanggapi kritikan DPR mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar. Menurut mereka, aturan tersebut tidak berarti ditujukan untuk semua remaja. Aturan itu hanya ditujukan untuk remaja usia subur yang sudah menikah dan memang membutuhkan alat kontrasepsi. Namun demikian, diakui juga oleh POGI bahwa dalam PP nomor 28/2024 Pasal 103 memang tidak tertulis secara detail mengenai pelajar yang diberi edukasi tersebut sehingga rawan disalahartikan. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Dr. Siti Nadia Tarmizi juga menekankan bahwa pelayanan kontrasepsi tidak untuk semua remaja, melainkan khusus bagi mereka yang menikah dengan kondisi tertentu untuk menunda kehamilannya. Menurut dia, kondom tetap untuk yang sudah menikah. Usia sekolah dan remaja tidak perlu kontrasepsi. Mereka seharusnya abstinensi atau tidak melakukan kegiatan seksual. Hanya saja pada pasal 109 ayat 3 diatur bahwa pelayanan kontrasepsi hanya dilakukan terhadap dua kelompok, yakni pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang beresiko. Pasangan usia subur pastinya adalah mereka yang telah menikah. Lalu siapa yang dimaksud dengan kelompok usia subur yang berisiko? Hal ini mengundang kecurigaan bahwa yang dimaksud adalah para pelajar dan remaja yang belum menikah tetapi aktif melakukan seks di luar nikah. Artinya, bisa ditafsirkan menurut PP ini, mereka juga berhak mendapatkan pelayanan pemberian alat kontrasepsi. Fakta mengerikan hari ini. Diakui atau tidak, sudah terjadi normalisasi perzinahan di kalangan remaja dan pelajar. Banyak remaja menganggap hubungan seks sebelum nikah adalah wajar. Pada bulan Maret lalu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo, menyoroti kenaikan persentase remaja 15-19 tahun yang melakukan hubungan seks untuk pertama kali. Ia menyebutkan remaja perempuan yang melakukan hubungan seksual ada di angka 59%, sedangkan pada remaja laki-laki ada di angka 74%. Menikahnya rata-rata pada usia 22 tahun, tetapi hubungan seksnya pada usia 15-19 tahun. Jadi perzinahan kita meningkat. Ini pekerjaan rumah untuk kita semua, ucap Hasto. Selain itu, pelajar dan remaja Indonesia rawan terlibat dalam jaringan prostitusi. Pada bulan Juli lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan ratusan ribu dugaan transaksi mencurigakan terkait prostitusi anak.
Dugaan transaksi terkait prostitusi anak melibatkan 24.049 anak usia di bawah 18 tahun. Ada 130.000 transaksi dengan angka mencapai 127 miliar rupiah. Akibat dari maraknya perzinahan di kalangan remaja adalah naiknya angka kehamilan di luar nikah, aborsi dan penularan penyakit menular seksual termasuk HIV atau AIDS. Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Firdoski melaporkan, pada tahun 2017 jumlah remaja menderita penyakit kelamin terus meningkat. Di sejumlah rumah sakit umum daerah, banyak pasien usia 12-22 tahun menjalani pengobatan karena mengidap infeksi menular seksual. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI melaporkan di tahun 2022, kelompok usia 15-19 tahun yang dikategorikan sebagai remaja menjadi kelompok yang paling banyak terinfeksi HIV. Sebanyak 741 remaja atau 3,3%-nya terinfeksi HIV. Zina dosa besar. Zina dalam timbangan hukum Islam adalah dosa besar. Imam Asy-Syaukani menyatakan bahwa tidak ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa zina termasuk dosa besar. Hal ini diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 68, yang artinya, orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan lain beserta Allah tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Siapa saja melakukan hal demikian, niscaya dia mendapat dosa. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan tidak ada dosa yang lebih besar selain kekufuran dibanding dengan membunuh nyawa tanpa alasan yang hak, kemudian perbuatan zina. Keharaman zina juga telah Allah SWT tegaskan dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, yang artinya, janganlah kalian mendekati zina, sungguh zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nabi SAW pun mengingatkan bahwa meluasnya perzinahan menjadi salah satu sebab datangnya azab Allah SWT. Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan At-Tabarani. Perzinahan menimbulkan bencana, diantaranya merusak nasab dan hukum waris, mendorong aborsi dan pembuangan bayi oleh pelaku, menjadi sarana penyebaran berbagai penyakit kelamin, dan menghancurkan keluarga. Tepat jika Islam mengharamkan zina, Islam bahkan mengancam pelaku zina dengan sanksi keras berupa cambuk 100 kali bagi pezina yang belum menikah atau ghairu muhsan, dan rajam hingga mati bagi pezina yang telah menikah atau muhsan. Dengan begitu, siapapun tidak akan berani melakukan perzinahan. Sebaliknya, Islam menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan untuk membangun keluarga dan pemenuhan kebutuhan biologis. Pernikahan akan mendatangkan pahala, pernikahan akan menjaga kehidupan masyarakat, pernikahan juga akan mampu mencegah penularan penyakit sosial. Karena itu aneh, bahkan menjijikkan jika ada upaya untuk membuka pintu perzinahan dengan alasan demi menjaga kesehatan reproduksi. Solusi Islam. Keluarnya PP nomor 28/2024 adalah solusi khas ideologi sekularisme liberalisme. Negara sekuler liberal menjamin kebebasan individu, termasuk kebebasan hak reproduksi, yang salah satunya adalah seks di luar nikah. Untuk mencegah kehamilan dan infeksi penyakit menular seksual, masyarakat didorong dan difasilitasi dengan pelayanan alat-alat kontrasepsi. Ini adalah racun, bukan obat. Upaya ini justru bisa menjerumuskan masyarakat, terutama pelajar dan remaja, ke dalam jurang kehancuran yang lebih dalam. Di Amerika Serikat diperkirakan setiap tahunnya ada tambahan 20 juta orang terkena penyakit infeksi menular seksual. Separuhnya adalah warga usia 15-24 tahun. Jumlah penularan ini terus meningkat di kalangan penduduk usia 15-19 tahun atau pada pelajar dan remaja. Sebagian orang berdalih bahwa pemberian alat kontrasepsi pada remaja lebih baik ketimbang pernikahan dini yang banyak berakhir dengan perceraian. Ini juga pandangan sesat dan menyesatkan. Justru Islam mendorong para pemuda untuk menikah
agar pandangan dan kemaluan mereka terjaga. Sabda Nabi SAW, "Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredam nafsunya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tentu mereka yang berumah tangga wajib membekali diri dengan ilmu agama. Dengan itu mereka bisa menjalankan tugas dan kewajiban mereka secara baik. Dengan itu pula rumah tangga mereka menjadi sakinah, mawadah, warohmah. Tegakkan syariah secara kafah. Kaum muslim sudah seharusnya menyadari bahwa kerusakan sosial hari ini terjadi akibat penerapan ideologi sekularisme liberalisme. Dalam negara yang menerapkan ideologi sekularisme liberalisme, pornografi dibiarkan membanjiri masyarakat, termasuk keluarga muslim, sehingga mendorong terjadinya berbagai kejahatan sosial. Pria dan wanita dibebaskan bercampur baur, tidak menutup aurat, termasuk bebas melakukan perzinahan. Tak ada sanksi sama sekali untuk mencegah kerusakan ini. Lalu mengapa umat masih berdiam diri dari upaya penegakan syariah Islam? Mengapa mereka malah seperti mengamini berbagai regulasi yang bertentangan dengan agama mereka sendiri sambil menyaksikan kehidupan sosial yang semakin rusak? Jelas, kerusakan sosial seperti perzinahan ini tidak bisa dicegah hanya semata dengan tausiah dan doa, tetapi harus ada penerapan hukum-hukum Allah SWT secara kafah.